Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, Engkaulah Allah yang menciptakan semesta alam. Engkaulah yang mengontrol hidup kami. Engkaulah yang berkuasa memberi kehidupan dan memberi kematian. Bantu kami untuk memiliki keyakinan yang dalam ini. Dan tidak mudah putus asa ketika kami mengalami penderitaan dan salib. Demi Kristus Tuhan dan Pengatara kami. Amin. Para saudara, kita semua pasti pernah mengalami keraguan. Kita mengalami kekecewaan. Kita mengalami kesulitan dan salib yang membuat kita seperti merasa putus asa. Seperti Tuhan itu tidak bekerja, tidak memperhatikan, tidak peduli dengan kita. Ketika kita mengalami berbagai macam kesulitan, salib dan salib. Nah, saudaraku terkasih dalam Kristus, hal yang sama dialami oleh Yohanes Pembaptis. Lalu ia mengutus para murid untuk bertanya kepada Yesus, apakah engkau benar sungguh-sungguh Mesias? Dan Yesus mengatakan, lihatlah, orang mati dibangkitkan, orang sakit disembuhkan. Semua penyakit, semua kekurangan, keterbatasan telah dilakukan oleh Yesus. Dan coba Yesus bilang, lihatlah apa yang telah dikerjakan oleh Yesus. Jadi kita bisa membayangkan orang yang bersama pada zaman Yesus pun meragukan akan pribadi Yesus sebagai Mesias. Dan begitu banyak orang Yahudi pada zamannya pun yang tinggal melihat Yesus pun memiliki keraguan, ketidakpastian. Bahkan boleh dikatakan orang yang lingkaran paling dekat dengan Yesus pun para rasul. Ya. Mereka yang bersama-sama Yesus, mereka yang melihat Yesus, mereka yang mendengarkan ajaran Yesus, mereka yang melihat bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit dari berbagai macam sakit, bahkan orang mati dihidupkan. Masih tetap tidak percaya. Bahkan seorang mengkhianati Yesus. Thomas tidak percaya bahwa Yesus bangkit. Bahkan ingin minta jaminan, minta bukti. Saudara, ketidakpastian, kekecewaan, keraguan adalah milik kita bersama. Ketika orang merasa putus asa, berkali-kali berulang-ulang mengalami penderitaan yang tak habis-habisnya. Entah dirinya sendiri, anggota keluarganya, atau siapapun juga. Saudara, itulah yang dialami oleh bangsa Israel dalam pembuangan. Mereka dihancur leburkan, Yerusalem Israel dihancur leburkan, bait Allah juga diporak-porandakan. Bahkan tabut perjanjian pernah juga dihancurkan, dibawa oleh penjajah. Di situ tampillah Yesaya yang meneguhkan, menguatkan. Ini Allah aku. Inilah aku, pencipta langit dan bumi. Yang memberikan damai, memberikan kematian, memberikan kehidupan. Aku yang berkuasa. Jangan takut. Dan itulah yang peneguhan dari Yesaya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhanlah yang akan memenuhi janji
Meskipun mereka dalam keadaan yang sangat-sangat terpuruk. Mengalami padang gurun, mengalami salib, mengalami malam gelap, bahasanya dari Yohanes dari salib yang kemarin kita rayakan. Kita semua akan mengalami proses jatuh bangun, ketidakmampuan daya pikir kita untuk mengerti, memahami, menyelami, gelap. Dan iman itu pada waktu tertentu juga gelap. Sekali lagi, iman kita itu juga gelap. Karena tidak bersandarkan kepada panca indera manusiawi belaka. Tidak bersandar kepada pikiran, tidak bersandar pada pendengaran, tidak bersandar pada perasaan, tidak bersandar pada taste, tidak bersandar pada dinamika gerakan-gerakan tertentu. Tidak. Melampaui segala daya-daya manusia, maka segalanya dibuat gelap. Dark night. Itulah iman. Melampaui segala yang kita inginkan, kita rindukan, bahkan kosong. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, kata Yesus, karena dia akan memiliki surga. Jadi inilah proses pelepasan, penyangkalan diri, pengosongan diri, ya, ketidakberdayaan. Itulah mengapa Yesus menderita. Itulah mengapa Yesus harus mati. Seperti dia tidak berdaya, seperti dia tidak mampu, dia kalah. Supaya Tuhan datang. Ya, supaya Tuhan datang dan mengatakan, akulah Tuhan. Tuhan yang menyelamatkan hidupku. Jadi kita harus mati terhadap diriku sendiri. Harus mati terhadap dosa. Harus mati terhadap egoisku sendiri. Di mana ketidakpercayaan kita mulai runtuh. Tidak lagi mengharapkan apa-apa selain Tuhan. Pemazmur tidak mengharapkan apa-apa selain Tuhan. All nothing but only God. Ya. Solo Dios basta, kata Teresa Avila. Jadi kalau kita ingin semakin, masa Advent ini adalah masa di mana kita masuk di dalam kekosongan diri sendiri, ketidakberdayaan diri sendiri, kehampaan diri sendiri. Diriku tidak bisa menyelamatkan aku, bahkan hartaku, kekayaanku, siapapun tak dapat menyelamatkanku selain Tuhan pencipta langit dan bumi yang datang menolong aku. Dan dalam hal ini adalah Yesus. Mari kita mengimani Yesus. Jangan pernah ragu akan Yesus. Maka pada bait terakhir, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan ragu dan menolak aku. Kata-kata Yesus ini sangat penting bagi kita. Berbahagialah orang yang tidak kecewa dan tidak menolak aku sebagai Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Kristus, ada satu hal yang penting di dalam proses penderitaan malam gelap kita, yaitu apa? Kemampuan kita untuk mendapatkan makna spiritual, keberdayaan kita, ya, kemampuan kita untuk bukan hanya menderita demi menderita, tapi menderita demi sesuatu yang Tuhan janjikan. Jadi kita bersandar kepada sabda Tuhan. Dan itu penting, ya. Ada seorang filsuf yang ditahan pada zaman Nazi, di penjara yang mengerikan itu. Apa yang membuat orang tetap hidup baginya? Saya lupa persis namanya, ya. Tapi dia mengatakan yang membuat orang tetap hidup adalah karena dia memberi makna terhadap pengalaman batinnya itu. Ada satu kalimat yang saya baca juga, ketika orang memiliki mata yang tajam untuk menemukan makna rohani, makna spiritual dari apa yang sedang ia hadapi. Jadi
Saudaraku terkasih dalam Kristus, dalam beriman itu kita dilatih juga untuk merefleksikan, untuk merenungkan, untuk bersandar kepada sabda Allah. Maka betapa pentingnya kita membaca sabda Allah, betapa pentingnya kita mendengarkan renungan-renungan dari orang lain supaya kita tahu bahwa hidupku itu bukan tanpa makna. Dan itulah yang membuat kita berharap terus-menerus. Ya. Dan itulah yang juga dilakukan oleh Yesus kepada kita semua. Janjinya kalau kita tetap bertahan dalam Yesus, dalam iman, maka kita juga akan mendapatkan pengalaman, mendapatkan kemuliaan, mendapatkan surga. Dan itu keyakinan dalam itu yang makna yang terdalam. Maka mari terus-menerus kita merenungkan. Orang lain mengatakan apa saja benar, tapi saya pribadi harus memiliki keyakinan itu. Anda ingat Ayub yang begitu penderita, semua diambil, hartanya diambil, anak-anaknya diambil. Pada akhir pergulatan hidup batinnya itulah dia mengatakan, barulah sekarang aku mengerti bahwa imanku itu bukan hanya apa yang kudengarkan, bukan apa yang kulihat, tetapi sekarang aku mengalami sendiri bahwa Tuhanlah yang sungguh-sungguh menciptakan aku hadir dalam diriku. Aku mengalami Tuhan. Maka mari saudaraku terkasih, semoga masa Advent ini Anda kita semua mengalami Tuhan, merasakan Tuhan, Yesus hadir, hidup, dan tidak pernah mengecewakan aku. Santo Polikarpus ketika dia mau dihukum mati, dia diminta untuk menyangkal imannya, dia mengatakan, sejak lahir sampai sekarang, aku tidak pernah dikecewakan oleh Kristus. Aku tidak mau dan tidak akan mengecewakan Kristus dengan mengubah imanku. Dengan itu ia dipenggal, ia dihukum mati. Itulah juga yang menjadi kekuatan kita. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita, tidak pernah menolak kita. Dan kita tidak pernah boleh kecewa dan menolak Yesus. Meskipun kita ragu seperti para rasul, seperti orang yang mengalami malam gelap. Tetapi sekali lagi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, meninggalkan Anda dan saya. Semoga masa Advent ini masa yang sungguh menggembirakan kita semua. Bersukacitalah, bersukacitalah. Karena Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Tuhan berkati Anda semua. Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.